kita sapa dulu ya adik-adik di rumah. Hai adik-adik, apa kabar di rumah? Pastinya sehat kan? Ayo adik-adik, sudah siap belum mengikuti ibadah online pagi ini? Ya, adik-adik di rumah, karena kita akan mulai ibadah kita hari ini, coba adik-adik di rumah persiapkan Alkitabnya, buku ND-nya, terlebih-lebih hati dan pikirannya dipersiapkan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ayo adik-adik, biar kita tambah semangat lagi, kita bernyanyi yang berjudul Hari Ini Harinya Tuhan. Ayo adik-adik di rumah, kita akan memulai ibadah kita pagi ini. Ayo kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup matanya, ikutin doa Inang, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala pemberkatan-Mu dalam satu minggu ini Tuhan. Engkau tetap menjaga kami. Tuhan, di pagi ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Yesus yang hadir di dalam hati dan pikiran kami. Hadirlah Engkau Tuhan, kami akan memulai ibadah kami ini. Biarlah Roh Kudus yang menuntun hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya adik-adik, biar kita tambah semangat lagi, kita bernyanyi lagi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 89 yang berjudul Ho Si Pangoluhau. Anak-anak, mari kita bangkit berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi.
Jagalah pikiran kami, tak sesat dijerat penarik duniawi, tapi bimbing menikmati firman-Mu, hukum-Mu makin dihayati. Amin. Hukum Tuhan untuk minggu ini diambil dari hukum yang keenam dan artinya, hukum yang keenam, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kehidupan mereka. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, tadi kita udah sama-sama mengucapkan hukum Taurat yang keenam. Ayo dihafalin ya adik-adik. Ayo bangkit berdiri, lebih semangat lagi ya. Kita akan bernyanyi dari buku ND nomor 88, Bahasa Cinta. Anak-anak, mari kita bangkit berdiri untuk memohon pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anak, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Mazmur 133 ayat 1. Kita bersama-sama membacanya. Mazmur 133 ayat 1. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpan semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik di rumah, tadi kita sudah mendengarkan ayat hafalan. Ayat hafalannya harus diingat selalu ya adik-adik. Setiap hari diulang-ulang kembali supaya kalian lebih hafal dan mengerti lagi. Ya, ayo kita bernyanyi lagi adik-adik dari buku ND nomor 309, Mengampuni. Mengampuni
Anak-anak, mari kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ayo adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan ceritanya, kita akan angkat pujian kita, Ku Punya Berita. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Kita ketemu lagi dalam acara ibadah sekolah minggu HKBP Resort Cikampek ini. Memang mau sapa yang ada di rumah, sehatkah semua? Pasti sehat ya. Kalau ada yang sakit, kasih tahu sama mama bapaknya. Terus kasih tahu sama Amang Pendeta, biar Amang Pendeta doakan. Yuk kita mau dengar firman Tuhan di hari Minggu tanggal 15 Agustus ini. Karena itu kita persiapkan dulu Alkitabnya, terus persembahan melalui celengan, lalu persiapkan juga ya hati dan pikirannya, pikiran dan hati, lalu kita lipat tangan. Yuk lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang Minggu yang indah ini. Kami dapat merasakan berkat dan penyertaan Tuhan. Kami anak-anak-Mu sekolah minggu HKBP Cikampek mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan dan sukacita dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, kita buka Alkitabnya dari Kejadian 50. Kejadian pasal yang ke-50, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Yuk dibuka Alkitabnya. Karena Amang akan mengajak adik-adik yang ada di rumah untuk membacanya secara bersama-sama. Kalau sudah dapat, diperhatikan ya adik-adik ya. Kejadian 50 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Yuk kita mulai. Kita sama-sama membacanya. 1, 2, 3. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan,
beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budak. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikian firman Tuhan, adik-adik. Amang Pendeta mau tanya sama adik-adik di rumah. Siapa yang di rumah yang bandal ya, yang nakal? Ada? Kalau ada, jangan berbuat nakal lagi ya, jangan berbuat bandal lagi ya adik-adik ya. Kasihan mama sama bapaknya nanti nangis, sedih, apalagi mama. Itu mama paling sedih kalau anak-anak nakal, bandal, atau ya nggak mau nurutin perintah mama. Pasti nanti mamanya sedih. Amang Pendeta juga pernah buat sedih mama Amang Pendeta. Tapi Amang Pendeta nggak mau buat lagi lah. Itu dulu. Nah, karena itu adik-adik, apalagi adik-adik sekolah minggu ya, nggak boleh ya jadi anak yang nakal. Amang Pendeta mau kasih firman Tuhan ini untuk adik-adik, supaya adik-adik menjadi orang yang baik hati. Tulis ya, atau dicatat. Menjadi apa? Orang yang baik hati. Yuk kita lihat di kitab Kejadian yang kita baca tadi adik-adik, Kejadian 50 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Itu bercerita tentang Yusuf. Yusuf punya bapak. Ayo, adakah yang tahu nama bapaknya Yusuf? Ada yang tahu? PR ya. Siapakah nama Bapak Yusuf? Bisa diketik. Tapi sudahlah, simpan saja. Amang Pendeta nggak mau kasih tahu. Biar adik-adik belajar dulu. Siapa nama bapaknya Yusuf? Nah, di sini Yusuf itu dibuang sama saudara-saudaranya adik-adik. Dibuang kemana? Dibuang ke lubang dia, lubang yang dalam. Lalu dijual Yusuf. Dijual ke Mesir. Kasihan ya adik-adik ya. Yusuf nggak tahu apa-apa, dijual sama saudaranya. Nah, Amang Pendeta juga mau kasih tahu nih. Kalau adik-adik punya abang atau kakak, adik ya, yang bersaudara tidak boleh berkelahi. Tidak boleh berantem. Harus akur. Anak-anak Tuhan harus menjadi orang baik adik-adik. Nah, Amang Pendeta ceritain dulu ya. Yusuf begitu dibuang sama saudara-saudaranya, dia nggak dendam. Dia nggak mau membalaskan apa yang diperbuat saudara-saudaranya sama Yusuf. Justru Yusuf berbuat baik. Bayangkan adik-adik, sudah dibuang, diasingkan, terus dijual, masih berbuat baik. Amang Pendeta berharap adik-adik kalau ada yang jahatin adik-adik jangan balas.
Tapi didoakan. Lalu berbuat baik. Ya tapi emang pendeta dia kan jahat sama aku. Aku sering dicubitin, diganggu, dipukul. Sabar ya, sabar. Nanti emang pendeta kasih tahu. Ternyata orang baik itu diberkati Tuhan. Nah, kita lihat juga ya sifat Yusuf. Bagaimana sifat Yusuf? Inilah amang pendeta mau sampaikan kepada adik-adik. Jadilah Yusuf masa kini. Adik-adik sekolah minggu HKBP Cikampek itu harus menjadi Yusuf masa kini. Yaitu orang yang baik hati. Nah, sifat Yusuf yang pertama itu adalah takut akan Tuhan. Dia tidak mau tergoda untuk berbuat dosa seperti saat dia di rumah Potifar. Yusuf itu takut sama Tuhan walaupun dia mempunyai jabatan setelah dibuang sama saudara-saudaranya, lalu dia di istana Raja Potifar. Dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Intinya itu dia takut sama Tuhan adik-adik. Dia selalu berdoa, minta petunjuk sama Tuhan, minta bimbingan. Karena itu dia tidak mau tergoda untuk berbuat dosa. Untuk mencuri dia nggak mau. Terus untuk melukai orang dia tidak mau. Jahatin orang apalagi nggak mau. Yusuf jahatin orang. Sifat itulah harus ada dalam diri adik-adik ya. Takut akan Tuhan. Itu yang pertama adik-adik ya, diingat atau ditulis, dicatat ya firman Tuhan pada hari ini. Lalu sifat Yusuf yang kedua apa? Sifat Yusuf yang kedua adalah bersahabat dan suka menolong. Coba dihitung adik-adik yang ada di rumah, punya berapa sahabat? Banyak nggak sahabatnya? Atau jangan-jangan Amang pendeta mau tanya sama adik-adik semua, lebih banyak teman atau musuh? Banyak teman atau musuh? Harus banyak teman ya. Punya satu musuh aja adik-adik capek. Ya. Sakit nanti badannya kalau punya satu musuh. Karena itu kita jangan mau punya musuh ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus harus banyak mempunyai sahabat. Coba kita lihat tadi di Alkitab Kejadian 50 itu. Bersahabat dan suka menolong. Karena apa? Saat saudara-saudaranya yang membuang Yusuf, yang jahat sama Yusuf, itu ditolong adik-adik sama Yusuf. Dikasih makan. Bayangkan Yusuf bertanya, "Bapak sehat enggak?" Itu Yusuf tanya sama saudara-saudaranya yang buang. Lalu saudara-saudaranya, "Iya, Bapak sehat." Kalau begitu kasih tahu nanti sama Bapak ya, sama saudara yang lain. Ini makanan, ini minuman. Kasih adik-adik. Bersahabat dan suka menolong. Karena itu adik-adik yang di rumah harus punya sifat seperti Yusuf. Bersahabat dan suka menolong. Yang ketiga, ya, diingat atau dicatat ya di rumah ya. Bagaimana sifat Yusuf? Yang ketiga ini adalah jujur dan bertanggung jawab. Karena dia mengatakan apa yang benar sekalipun mungkin akan membuat dia dibenci oleh orang lain. Yusuf itu jujur. Adik-adik juga harus jujur ya, jujur sama mama, sama bapak, sama saudara, sama teman-teman. Jujur. Nggak boleh berbohong. Dulu kan pernah Amang bernyanyi kan sama kita. Anak Tuhan tidak boleh bohong. Ya. Ada ya lagunya ya kakak ya. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tidak boleh bohong. Ya nggak boleh bohong lah adik-adik ya. Amang tak tolong nih sama adik-adik nih. Jangan berbohong sama mama, sama bapak ya. Jangan berbohong. Kasih tahu aja.
Kalaupun nanti mama marah sama bapak, itu kan karena sayang sama adik-adik. Ya, jadi harus jujur dan bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab di mana? Yusuf dikasih kekuasaan adik-adik. Dikasih jabatan di istana raja. Dia dikasih, dia orang kepercayaan Potifar. Dia bertanggung jawab. Harta kerajaan itu dia jaga dengan baik. Tidak ada yang hilang. Karena itu kalau mama, bapak, kakak-kakak sekolah minggu kasih tugas sama adik-adik, harus bertanggung jawab. Kalau disuruh mengerjakan PR, kerjakan adik-adik. Ya, bertanggung jawab. Nanti adik-adik kan semakin besar. Terus nanti kuliah, kerja, itu makin lagi tanggung jawabnya adik-adik semakin banyak ya. Karena itu adik-adik harus jujur dan bertanggung jawab. Nah, yang keempat, yang terakhir, sifat dari Yusuf itu apa? Supaya bisa adik-adik mengerti ya. Yang keempat itu ini luar biasa. Mengasihi. Mengasihi dan mengampuni. Ingat ya, tangan Amang ini. Mengasihi dan mengampuni. Kalau orang yang mampu mengasihi, dia mampu mengampuni. Bayangkan adik-adik, sudah berbuat jahat, Yusuf masih tetap mengasihi saudara-saudaranya. Yusuf tidak benci kepada saudara-saudaranya. Bahkan Yusuf mengampuni saudara-saudaranya yang telah membuang dia. Keempat sifat ini yang ada dari dalam diri Yusuf itu harus ada dalam diri adik-adik. Harus. Ya, harus. Adik-adik harus mengasihi. Tadi Amang Pendeta bilang, kalau ada yang berbuat jahat, jangan dibalas. Karena kan Tuhan Yesus pernah bilang sama kita, sama adik-adik, kalau berbuat jahat itu, balaslah dengan kebaikan. Itu makanya kalau orang Kristen itu harus berbuat baik. Tidak boleh berbuat jahat. Nanti Tuhan Yesus yang nangis. Wah, kok jadi berbuat jahat ya anak-anak sekolah minggu HKBP Cikampek? Tidak boleh seperti itu adik-adik. Ya, keempat sifat Yusuf ini itu semoga ada dalam diri adik-adik ya. Lalu apa pesannya? Kalau kita sudah memiliki keempat sifat tadi, pesannya ini ya dari Amang Pendeta untuk adik-adik, anak sekolah minggu HKBP Cikampek menjadi orang yang baik hati. Ingat adik-adik ya, pesan hari Minggu tanggal 15 Agustus ini 2021, anak sekolah minggu HKBP Cikampek menjadi orang yang baik hati. Itu dulu firman Tuhan untuk kita. Tetap semangat ya adik-adik ya, dijaga kesehatannya. Amang juga sudah rindu mau ketemu sama adik-adik. Cuma gimana ya situasi COVID pandemi ini? Ya kita dengar khotbahnya sekolah minggunya di rumah aja dulu ya adik-adik. Sabar ya, sabar. Pasti Amang Pendeta doakan. Selalu Amang Pendeta doakan. Setiap pagi dan malam Amang Pendeta bawa anak-anak sekolah minggu HKBP Cikampek ini supaya tetap sehat, pintar, dan taat sama orang tua. Kalau keluar dipakai masker ya nanti ya adik-adik ya, dijaga kesehatannya ya. Itulah yang bisa Amang Pendeta sampaikan. Jangan lupa terus berdoa adik-adik, doakan mama, bapak, saudara-saudara, doakan kakak-kakak guru sekolah minggu, doakan Inang Bibelfro, Amang Pendeta Tampu Bolon, dan juga Amang Pendeta Sirega. Ya, nanti kita ketemu satu waktu, Amang pasti akan bersukacita kalau kita dapat bertemu kembali. Salam sehat dan doa untuk adik-adik sekolah minggu HKBP Cikampek. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, di hari Minggu yang indah ini, kami sudah mendengarkan firman-Mu.
Kiranya firman Tuhan yang telah kami dengar tadi itu menjadi sukacita dan berkat bagi adik-adik sekolah minggu HKBP Cikampek. Kami harus menjadi seperti Yusuf yang baik hati. Kami harus memiliki sifat seperti Yusuf, yaitu takut akan Tuhan, bersahabat, jujur, dan mengasihi. Berkati juga Tuhan orang tua kami, saudara-saudara kami, kakak-kakak guru sekolah minggu, begitu juga Amang Pendeta dan Inang Bibelfro. Kami mengucap syukur di hari Minggu ini, firman Tuhan sudah kami terima dan kami dengar. Itu kiranya menjadi berkat yang luar biasa kepada kami. Ampuni dosa kami Tuhan, ampuni juga dosa orang yang berdosa kepada kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang di rumah, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Ayo sekarang adik-adik, kita mengumpulkan persembahan. Jangan lupa ya adik-adik, masukkan ke dalam celengan yang ada di rumah masing-masing. Sebelum kita masukkan persembahan kita ke dalam celengan, kita bernyanyi dulu dari buku ND Sekolah Minggu nomor 65, Marilah Kawanku. Kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Sama-sama kita mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.
hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Lomba tari tortor. Dengan syarat yang harus diperhatikan adalah: pertama, peserta adalah TKA dan TKB. Kedua, lagu disediakan oleh panitia atau guru sekolah minggu. Ketiga, gerakan bebas. Keempat, gerakan dan mimik muka harus sesuai dengan musik. Kelima, kostum bebas dan sekreatif mungkin. Allah bersamaku. Covid, Covid, Covid. Suara itu selalu terdengar setiap hari. Semua anak tidak bisa pergi ke sekolah, ke gereja, tidak bisa bermain-main dengan teman. Lomba deklamasi. Peserta adalah kelas 1, 2 SD. Judul deklamasi Allah Bersamaku. Disediakan oleh guru sekolah minggunya ya adik-adik. Intonasi suara, mimik wajah, gerakan, dan deklamasi harus dihafalkan. Vokal solo. Dengan syarat yang harus diperhatikan: pertama, peserta adalah kelas 3 sampai kelas 4 sekolah dasar. 2. Lagu dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 19. 3. Musik disediakan oleh panitia atau guru sekolah minggu. 4. Ketetapan nada, penguasaan lirik, dan penghayatan lagu harus diperhatikan ya adik-adik. Lalu tergeraklah hati Tuhan Yesus untuk memberi makan 5.000 orang itu. Tapi murid-muridnya berkata, "Guru, suruhlah mereka pulang, biarlah mereka membeli makanannya sendiri." Tapi Tuhan Yesus berkata, "Tidak, setidaknya kita harus memberi mereka makan." "Tapi kita hanya punya 5 roti dan 2 ikan, Guru." "Tidak apa-apa, bawalah itu kepadaku," kata Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus menengadahkan 5 roti dan 2 ikan itu, dan dia berdoa. Dan akhirnya 5 roti dan 2 ikan itu diberikan dan dibagi-bagikan kepada 5.000. Lomba bercerita firman Tuhan. Pesertanya kelas 5, 6, dan kelas 7. Pilihan ayat firman Tuhan antara Matius 14 ayat 13 sampai 21 atau 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 58. Durasi ceritanya 5 sampai 7 menit ya adik-adik. Tidak ada pembacaan nats Alkitab. Alur pada saat bercerita, perkenalan, judul cerita yang dipilih, isi cerita, dan memberikan pesan dari cerita untuk anak-anak sekolah minggu. Teman-teman, jangan lupa ya ikuti lombanya. Daftarkan diri kamu melalui guru sekolah minggu Pospelnya masing-masing. Iya, karena akan ada hadiah menarik yang menanti, ya kan Nomi? Iya, Nomi juga ikutan kok. Sampai jumpa adik-adik di puncak perheheon. Dadah!